Halo semuanya, sahabat Squad Orang Indonesia. Kali ini kita berbicara tentang sesuatu yang lebih menarik ya, yaitu tentang paniknya Goldian Simbolon menghadapi Bang Rudi Yohanes ketika Bang Rudi mempertanyakan tentang penyaliban Nabi Isa. Nah, di dalam hal ini, di dalam diskusi itu, si Goldian berusaha membuktikan bahwa Isa itu tidak disalibkan ya dengan mengambil buku yang seperti yang terlihat di belakang avatar saya ini namanya buku Jesus the Man ya, karangan si Barbara Thiering ini. Nah, tetapi yang dia tidak sadari ternyata buku tersebut pun yang ditulis oleh Barbara Thiering itu tidak sama sekali tidak mendukung argumennya si Goldian dan itu hanya mempermalukan diri sendiri. Nah, bagaimana itu? Nanti akan kita bukakan. Nah, sebelum kita lanjut dulu, saya berharap Bapak Ibu tidak bosan-bosannya ketika datang menonton video ini dan belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk subscribe di kanal ini supaya kanal ini semakin banyak yang menyukainya ya. Dan jangan lupa untuk like, komentar kalau ada sesuatu, tinggalkan komentar dan juga bagikan untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan informasi-informasi yang ada di kanal ini. Nah, sebelum kita lanjut ya mengenai apa sebenarnya isinya bukunya Barbara Thiering ini ya, Jesus the Man itu, mari kita dengarkan dulu diskusi antara Goldian dan sang debater ya, Bang Rudi Yohanes, beberapa waktu yang lalu. Ini baru 2 jam yang lalu ini sebenarnya berlangsung. Nah, di dalam perdebatan mereka ini, sesuatu yang menarik itu adalah ketika Bang Rudi mempertanyakan, apakah benar Nabi Isa itu disalib atau tidak? Nah, dan setelahnya si Goldian Simbolon ini ya, dia menggunakan ID pendeta Abednego ya. Nah, sebenarnya dia menggunakan pendeta Abednego ini kan dia tidak ada punya malu ya. Kenapa? Karena penggunaan pendeta itu, gelar pendeta itu kan harus melalui proses tertentu ya, sehingga dia layak ya, dan dengan otoritas tertentu memberikan dia memakai gelar itu. Jadi itu sebenarnya dia sedang melakukan pelanggaran sebenarnya ini. Kalau dia benar-benar belum menyelesaikan sebuah proses itu gitu ya. Nah, di dalam pertanyaan ini, mari kita dengarkan dulu Bang Rudi ya, pertanyaan Bang Rudi kepada si Goldian Simbolon ini ya. Mana yang benar? Apakah Nabi Isa disalib atau tidak disalib? Oke. Menurut sejarah dunia dulu, silakan. Oke ya, ini sangat kesukaan saya. Kita main data ya. Ya, di dalam Al-Quran jelas dikatakan wa qulihim inna qatalna masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalahum. Bahwa Nabi Isa ini tidak pernah mati di kalang salib. Menurut sejarawan, oke, kita share. Oke, jadi dia sebelum dia menjawab pertanyaan Bang Rudi ya, dia mencoba untuk mensitasi dari isi Al-Quran. Dan memang itu tujuannya Bang ini ya, Bang Rudi, bahwa silakan menjelaskan melalui melalui Al-Quran, jangan bawa-bawa sebenarnya dari yang lain. Tetapi ya oke lah, ya karena juga Bang Rudi mengatakan ya, dari sejarah lah dulu kan kira-kira gitu. Maka dia bilang, oh saya senang sekali untuk menjawab ini, ya. Dia senang sekali menjawab ini, dan dia sendiri yang mengatakan bahwa itu namanya Isa tidak disalib katanya gitu ya. Dan dia mengatakan Al-Quran seperti yang dia sampaikan itu. Ya, ini sangat kesukaan saya. Kita main data ya. Ya, di dalam Al-Quran jelas dikatakan wa qulihim inna qatalna masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalahum. Bahwa Nabi Isa ini tidak pernah mati di kalang salib. Jadi dia bilang bahwa Nabi Isa ini tidak pernah mati di kayu salib, gitu ya. Jadi ini adalah pernyataan dia. Artinya Nabi Isa itu tidak pernah mati di kayu salib. Maka nanti ada pertanyaan ya, ada pertanyaan Bang Rudi, dia bilang Bang Rudi tidak mempertanyakan siapa yang disalib, tetapi apakah benar Nabi Isa itu disalib atau tidak? Itu pertanyaannya. Nah, kayaknya si Goldian salah paham dia dengan pertanyaannya. Makanya Bang Rudi mengklarifikasi pertanyaannya ya. Oke, kita share. Bahkan Bible sendiri aslinya tidak mengatakan Isa disalib di dalam Bible ya. Saya akan buka data para sejarawan. Ya.
Di dalam bukunya Barbara Thiering yang berjudul Jesus the Man, ini seorang sejarawan Jesus dan naskah Laut Mati. Bisa lihat kan, aku besarin. Ya, Jesus the Man. Pada halaman 152 kalau saya tidak salah. Oh, bukan 152 ya. Oh, ini nih. 154 ya. A dead that file. Kita percaya umat muslim bahwa penyaliban itu benar-benar eksis, tapi masih ambigu siapakah yang disalib. Oke, jadi setelah dia membuka buku ini ya, Jesus the Man ini, dan dia merujuk kepada bab 25 ya, di mana judulnya itu A Dead That Failed. Si Goldien perlu belajar bahasa Inggris lagi lah. Oke, nah jadi tapi tidak apa-apa lah, itu bukan esensi. Jadi dia merujuk kepada halaman ini ya, dengan judul A Dead That Failed. Tapi dia mengatakan bahwa Muslim percaya bahwa Nabi Isa itu disalib tapi tidak mati, itu ya. Mari kita dengarkan seperti apa yang dia sampaikan ya. Saya ulangi apa yang dia sampaikan. 154 ya. A dead that file. Kita percaya umat muslim bahwa penyaliban itu benar-benar eksis, tapi masih ambigu siapakah yang disalib. Jadi dia bilang bahwa mereka percaya bahwa penyaliban itu eksis, artinya pernah terjadi penyaliban itu, tapi yang masih ambigu itu adalah siapa yang disalib. Makanya Bang Rudi membetulkan cara pemahaman dia terhadap pertanyaannya Bang Rudi ya, dan Bang Rudi mengatakan saya tidak tanya siapa yang disalib. Yang ditanya itu adalah apakah benar penyaliban itu terjadi atau tidak, dan Goldien mengatakan iya. Dia mengkonfirmasi itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Bang Rudi ya. Saya nggak tanya siapa yang disalib. Kenapa di dalam ini saya akan jelaskan dari data sejarawan. Tolong Jian. Bang Rudi tanya saya. Enggak. Gini. Pertanyaan bukan itu. Ya, let me finish. Bro Rudi bertanya, saya memiliki kewajiban menjawab, dan jawaban saya itu selalu didasari data. Oke, tahan dulu ya. Ya, kalau main data kan enak, jangan kira takiah. Oke. Ini datanya bahasa Inggris, tapi Rudi nggak bisa bahasa Inggris kayaknya. Ya. Ya, bercanda. Nah, ini di dalam bukunya Barbara Thiering, seorang sejarawan Jesus dan naskah mati, dengan tajuk A Dead That File. Di sini dikatakan, Jesus did not die on the cross. He recovered from the effect of the poison, was helped to escape from the tomb by friends, and stayed with them until he reached Rome. Itu yang dikatakan oleh sejarawan Kristen sendiri. Yesus itu sejatinya tidak mati di kayu salib. Ia berhasil sembuh dari efek racun. Dia dibantu untuk merecovery oleh teman-temannya, lalu dibawa kembali ke Roma. Dan Oke, jadi inilah yang dipercaya ya. Ini yang dipercaya oleh si Goldien ya. Jadi dia membawa buku dia meyakini apa yang disampaikan oleh Barbara Thiering ini adalah suatu kebenaran ya. Bahwasanya Yesus itu tidak mati ya, survive dari penyaliban itu gitu ya. Nah, jadi bahkan Thiering mengatakan bahwa Yesus itu selamat dari racun, padahal dia disalib, bukan diracun. Ya. Nah, terus dia bilang bahwa Yesus meloloskan diri sampai ke Roma ya, seperti yang di dalam teks itu ya, karena dibantu oleh teman-teman seperti yang dikatakan Goldien itu. Tetapi sekali lagi ya, inilah makanya Bang Rudi juga dia membetulkan ya cara berpikirnya si Goldien ya. Dia coba untuk menyadarkan Goldien tentang pertanyaannya, karena pertanyaannya Bang Rudi itu sederhana. Apakah penyaliban itu? Makanya Bang Rudi berkali-kali mengatakan apakah Barbara Thiering itu mengkonfirmasi ada penyaliban atau tidak gitu ya. Bukan orang Islam, bukan orang Yahudi, bukan orang ateis, tapi orang Kristen sendiri. Dan itu data. Oke. Berarti kau menyangkal An-Nisa 157. Apa yang saya Nah, ini kan, jadi ketika si Goldien itu mengatakan bahwa penyaliban itu benaran terjadi, tetapi Yesus tidak mati di proses penyaliban itu, maka
si Goldian secara tidak sadar sebenarnya dia menyangkal apa yang disampaikan oleh Allah SWT di dalam surah An-Nisa yang 157 itu. Nah, nanti akan saya bukakan apa sebenarnya, seperti apa bunyi di dalam surah An-Nisa 157. Ini menarik Bapak Ibu. Ya, bagi saya sendiri pun menarik karena si Goldian ini ya, dia sok-sokan ya, tetapi dia salah memahami teksnya dan kita bisa lihat ya, kalau Bapak Ibu menonton seluruh perdebatan ini, Bapak Ibu bisa melihat begitu paniknya dia untuk menjawab ini dan dia ketahuan ya, karena dia yang membawa buku Barbara Thiering itu ya, dan itu menjadi menjadi panah, itu seperti memanah diri sendiri lah kira-kira gitu ya. Nah, makanya ini kita dengarkan apa yang disampaikan Bang Rudi. Tidak disalib. Lah iya. Arti disalib itu apa? Disalib. Tadi kau bilang disalib. Oke. Ya. Pertanyaan bagus ini. Pertanyaan bagus. Biar aku jawab ya. Oke, ya. Kata penyaliban di dalam bahasa Inggris itu adalah crucifixion. Jadi dia mencoba untuk mengeles ya. Sekarang dia bilang, oh pokoknya penyaliban itu crucifixion, harus mati. Kira-kira itu yang dia maksud. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Ada orang yang disalibkan tapi tidak mati. Ada. Ya, makanya ketika disalib ketika ada orang, makanya di dalam hukumnya Roma itu, ketika seseorang yang disalib tapi tidak mati-mati sampai sore misalnya, maka itulah kenapa kakinya itu dipatahkan ya. Di kakinya dipatahkan ya. Tetapi Yesus kakinya tidak dipatahkan karena apa? Karena dia sudah duluan mati ya. Sudah secara kemanusiaan Yesus mati di kayu salib itu. Makanya ketika ketika mau diturunkan tubuhnya orang yang disalibkan itu kayak, karena yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu kan ada 3 orang ya. Yang ada yang disalibkan bersama Yesus itu yang tidak mati, maka kaki-kaki mereka itu dipatahkan supaya mereka mati secepatnya gitu. Nah, sementara Yesus sudah mati duluan, bahkan sebelum itu lambungnya Yesus itu udah ditusuk ya dan keluar air gitu. Dan itu yang membuktikan bahwa Yesus sebenarnya sudah mati di kayu salib itu. Tetapi ini yang disampaikan oleh Goldian ini, dibilang bahwa pokoknya crucifixion itu harus mati gitu ya. Nah, tetapi Barbara Thiering bilang enggak, justru Yesus tidak mati di dalam penyaliban itu. Makanya dia mencoba untuk mengeles, tidak, crucifixion, pokoknya crucifixion, cari bahasa Inggrisnya crucifixion ya. Nah, nanti akan kita lihat apakah betul ada crucifixion di dalam bukunya Barbara Thiering ini. Nah, ya, ini akan menarik sekali ya si Goldian ini, dan saya pikir juga banyak muslim ini sebenarnya yang termakan hoaxnya. Saya mengatakan bahwa tesisnya Barbara Thiering itu sebenarnya hoax lah kira-kira gitu. Nah, penemuan Barbara Thiering itu menarik. Itu ya, banyak penemuannya Barbara Thiering itu baik sebenarnya, tetapi metode yang dia gunakan oleh Barbara Thiering itu yang bermasalah. Nanti akan kita lihat lah. Mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh sang debater ini. Dicek di dalam Oxford Dictionary, kata crucifixion itu artinya seorang yang digantung di palang salib gini lalu mati. Itu baru klok disalib. Al-Quran mengatakan wama qataluhu, dia tidak mati disalib, wama salabuhu walakin subbihalahum. Nah, itu cocok. Barbara Thiering mengatakan that Jesus not die in the cross. Nah, ini yang dia bilang ya, bahwa Al-Quran itu mengatakan Yesus tidak mati disalib. Padahal tidak seperti itu. Nanti akan kita baca ya apa yang tertulis dalam surah An-Nisa 157 itu. Salib, tapi dia berhasil sembuh sebagai korban penebus salah. Lalu dia tua menikah melihat istrinya. Yesaya 53 ayat 10. Itu jawabannya berdasarkan data dan fakta yang ada. Al-Quran tidak mengatakan demikian. Al-Quran mengatakan tidak salib, yang disalib yang diserupakan. Artinya Yesus tidak naik sedikit pun. Tetapi yang diserupakan. Itu tidak bisa. Oke, jadi sudah cukup ya. Jadi disinilah Goldian sudah mulai panik karena memang ketahuan bohongnya. Nah, saya akan bukakan isinya surah An-Nisa itu 157. Mari saya akan bacakan mulai dari 156 deh, gitu ya. Oke, dari 156 ya. Ya, ini menarik ini. Memang muslim ini perlu dikasih perlu dikasih pelajaran memang ya. Hal-hal seperti ini perlu dikasih pelajaran karena mereka ini, saya bilang besar mulut lah orang ini. Besar mulut ya, besar kepala. Nah, ini di dalam surah An-Nisa. Mungkin si Goldian belum baca ya.
An-Nisa 156, kita mulai dari 1 ayat 56. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar. Dan karena ucapan mereka, ya, ini ucapan mereka ini siapa ini? Orang-orang Yahudi itu ya bilang, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Nah, ini dia. Ini yang dibilang Bang Rudi, ya. Bukan hanya tidak membunuhnya, artinya bukan hanya Yesus itu tidak dibunuh, ya, artinya tidak mati, tetapi bahkan tidak pula menyalibnya. Artinya peristiwa penyaliban itu pun tidak ada. Ini yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa 157 itu. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh Goldian bilang bahwa proses penyaliban itu terjadi, tetapi Yesus itu lolos dari penyaliban itu. Nah, ini artinya si Goldian ini sebenarnya, ya, dia tidak percaya isi Qur'annya, atau dia sudah ketahuan bohong maka dia berusaha ngeles, ya. Jadi ini jelas-jelas adalah blunder yang luar biasa. Makanya saya bilang tadi, ini besar mulut dan besar kepala, ya. Ini jadinya, ya. Ya, ketahuan malunya. Karena Allah sendiri yang mencatat di dalam ayat 157 ini, ya. An-Nisa 157 ini, sekali lagi saya ulangi, ya. Nah, ini dibilang, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Jadi jelas-jelas bahwa peristiwa penyaliban itu tidak terjadi. Tetapi apakah Barbara Thiering itu menyangkal penyaliban? No, tidak Ferguson, ya. Tidak Ferguson, ya. Ada satu bab, ya, di dalam bab 24, ya. Ini bahkan satu bab dikasih oleh Barbara Thiering ini. Ini bukunya, ya. Saya akan tunjukkan, Mbak. Ini buku yang sama seperti yang dipakai oleh si Goldian itu, ya. Oke, saya perbesar. Saya akan ke judul bukunya supaya Bapak Ibu juga bisa melihatnya langsung, ya. Nah, ini dia, ini bukunya, ya. Barbara Thiering, Jesus the Man, gitu, ya. Jesus the Man. Nah, kita akan melihat langsung ke halaman tadi itu, ya, 154 itu, ya. Nah, ini tadi yang dia baca itu a dead fail. Nah, tetapi di bab 24 itu disebutkan tentang ini saya perbesar. Oke. The crucifixion, ya. Penyaliban itu artinya apa? Bahwa Barbara Thiering tidak menyangkal penyaliban seperti Aulo SWT. Ya, Barbara Thiering tidak menyangkal penyaliban, ya. Bahkan juga misalnya kalau kita lihat pernyataan Bart Ehrman, ya, Muslim juga sering mengutip tentang pernyataan Bart Ehrman, ya, misalnya. Nah, mereka sekarang membawa si Barbara Thiering ini, dan Barbara Thiering tidak menyangkal penyaliban. Juga Bart Ehrman itu tidak menyangkal penyaliban. Peristiwa penyaliban itu terjadi, ya. Dan bahkan Barbara Thiering ini menjelaskan tentang tentang proses penyaliban itu, ya. Di mana kita bisa lihat, ya. Ini satu bab ini dibahas, ya, di bab 24 ini. Nah, terus apakah Yesus itu disalib? Dia di sini di paragraf ini di halaman ini halaman berapa ini? Halaman 152. Oke, saya perbesar. Ini biar Bapak Ibu bisa baca. Halaman halaman ini, ya. Ini dia. Oke. Jadi sekali lagi, Barbara Thiering ini tidak menyangkal penyaliban. Perhatikan apa yang ditulis di dalam halaman 152 ini. Jesus was not on the middle on the cross. Artinya apa? Ya, artinya bahwa Yesus itu disalibkan, tetapi dia bukan di tengah-tengah bukanlah di antara orang disalib itu, karena ada 3 orang yang disalib, ya, di dalam kalau kita baca kisahnya, ya, di dalam Injil, ya. Oke. Nah, jadi itu dikatakan Jesus was not on the middle cross. Jadi bukan disalib yang ada di tengah-tengah itu, but on the western one of the three. Tetapi di sebelah barat, di sebelah barat, ya. Artinya pokoknya di samping lah, sebelah samping kira-kira gitu, ya. Nah, terus dibilang this fact is given in the passage, although it is of course contrary to what the surface seems to say and contrary to all Christian tradition. Jadi banyak memang banyak orang Kristen diajari bahwa atau dikasih tahu bahwa Yesus itu diletakkan di tengah-tengah, ya, di antara kedua yang disalib itu. Nah, tetapi
Barbara Thiering mengatakan oh tidak, Yesus itu diletakkan di sebelah di sebelah baratnya ya, bukan di tengah-tengah lah pokoknya gitu ya. Nah, artinya apa? Poinnya di sini adalah bahwa Yesus disalib, naik dia di kayu salib itu gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi, nah bukan hanya itu saja, ini adalah blunder misalnya juga yang disampaikan oleh Barbara Thiering itu, dikatakan ya, the main subject of the execution was in fact Simon, katanya. Jadi justru yang mau disalibkan itu sebenarnya adalah Simon ya, yaitu Petrus ya, and he was placed in the center. Jadi yang ditempatkan di tengah-tengah itu adalah si Petrus katanya, and the position of Pope and priest ya. Nah terus Judas as his second ya, kemudian Yudas ya yang kedua was on his east, jadi di sebelah timurnya, and Jesus in the position of the king of Jews was in the western place gitu. Jadi ini adalah poinnya adalah bahwa proses penyaliban itu ya tidak disangkal oleh Barbara Thiering ini ya, sama juga seperti penyertaan Bart Ehrman, mereka tidak menyangkal penyaliban. Nah, ini juga seperti yang disampaikan ya di dalam bab 25 yang dia kutipkan itu ya, that failed ya, di dalam bab 25 ini yang dibangga-banggakan oleh Goldian ini ya, si besar mulut ini. Nah, dia bilang begini, ya, Jesus did not die on the cross ya. Dibilang bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib, katanya. Ya, tetapi peristiwa penyaliban itu tidak disangkal, sekalipun Barbara Thiering berkonspirasi lah kira-kira gitu ya. Dia berfantasi bahwa Yesus itu tidak mati ya. Nah, terus dibilang he recover from effect of the poison. Jadi dia sembuh dari efek racun itu. Was helped to escape from the tomb by friends ya. Jadi dibantu untuk lari lah kira-kira gitu ya dari kuburan itu oleh teman-temannya, and stayed with them until he reached Rome, dan tinggal bersama-sama mereka hingga dia sampai ke Roma, where he was present in sampai dia tinggal sampai pada tahun 64 kira-kira gitu ya. Nah, jadi inilah blundernya si Barbara Thiering ini, karena dia menggunakan metode dia yang dia tulis di dalam tesisnya itu. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa sebenarnya metode-metode dan kenapa metode yang digunakan dalam tesisnya itu sebenarnya syarat kritis ya, dan banyak orang tidak mempertimbangkan metode yang digunakan oleh Barbara Thiering ini adalah sesuatu proses yang serius lah kira-kira gitu, karena dianggap sebagai fantasi lah, fiksi ya kira-kira gitulah. Jadi sekalipun bukunya Barbara Thiering ini adalah sebuah yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal ya, karena memang Barbara dalam teorinya Barbara Thiering ini memang ada metode-metode yang unik lah ya, yang dia susun di dalam tesisnya itu ya. Nah, tetapi apapun ceritanya, Barbara Thiering tidak menyangkal penyaliban. Nah, apa yang ada di dalam bukunya Barbara Thiering ini adalah sesuatu yang memang kontroversial ya. Nah, kita tidak menyangkal bahwa Barbara Thiering ini banyak menyampaikan hal-hal yang baru juga ya. Penelitiannya juga banyak menghasilkan hal-hal yang baru. Tetapi teorinya tentang misalnya penyaliban ini adalah salah satu yang sangat absurd, karena justru sejarawan yang lain menyatakan sebaliknya ya, dan bukan hanya sejarawan orang Kristen ya, bahkan juga misalnya buku-buku di luar kekristenan misalnya yang ditulis oleh sejarawan yang non Kristen juga itu ditemukan bahwa memang dituliskan bahwa Yesus itu memang mati gitu ya. Ada dokumen-dokumen tertua ya. Ya, untuk kali ini saya tidak ada waktu untuk menunjukkan itu ya. Ya, tetapi kita lebih fokus kepada buku yang si Barbara Thiering ini, karena ini yang dibangga-banggakan tadi si Goldian itu ya, dan ternyata dia malu sendiri ya. Dia malu sendiri bahwa ternyata si Barbara Thiering ini dia tidak menyangkal penyaliban. Sementara di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, itu dikatakan tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Memalukan sekali orang ini. Itulah memalukan ya. Itulah kenapa jangan besar kepala ya. Jangan besar kepala. Ini yang saya harapkan kepada teman-teman muslim ya.
Jangan sok-sokan lah ya. Jangan sok-sokan. Karena ini yang terjadi. Jadinya apa? Gak tahu apa-apa jadinya kan, ketahuan ya. Ketahuan bahwa apa, ketika membawa-bawa data dari apa namanya, dari Barbara Thiering ini, ketahuan rupanya Barbara Thiering bahkan tidak mendukung apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu ya, yang di 101 tadi, 101 ya, 157 ya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Artinya Allah SWT itu menyangkal penyaliban. Itu intinya ya. Nah, mari kita lihat apa yang ada di dalam bukunya tadi kita sudah lihat ya apa yang ada di dalam bukunya Barbara Thiering ini. Tetapi bagaimana dengan kritik yang terkait dengan teorinya ya, atau terkait dengan hasil metode yang digunakan oleh Thiering ini ya. Sudah ada kritik ya. Ini baru saja diterbitkan ya. Ini ada satu artikel ya. Ada satu artikel yang baru saja diterbitkan. Ya, namanya judul artikelnya itu A Critical Reappraisal of Thiering's Pesher Technique. Jadi si Barbara Thiering ini punya metode ya, punya metode yang dia gunakan di dalam tesisnya untuk menganalisa teks-teks Alkitab kuno itu, teks-teks kuno Alkitab itu ya, dia menamakannya Pesher Technique gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca artikel ini ya, dan dia menjelaskan ya, karena di dalam metode Pesher itu ya, di sini ada banyak metode Pesher itu yang diperkenalkan ya, yang diperkenalkan oleh Barbara Thiering ini ya. Misalnya ada macam-macam rule-nya, ada macam-macam aturan yang disampaikan di situ ya. Misalnya ini rule nomor 1, misalnya ini no word are to be assumed ya, tidak ada kata yang harus yang diasumsikan ya. Terus misalnya ini ada banyak ini aturan lah. All word must be counted for, nothing may be omitted. Jadi semua kata harus dihitung ya. Pokoknya semua lah. Ini ada aturan-aturan. Nanti Bapak Ibu membacanya. Tetapi yang menarik adalah misalnya kalau kita langsung lihat dari kesimpulan ya, dia ketika mereka mengkritisi ya tentang apa ini ya, tentang teori ya, atau metode yang dikembangkan oleh Barbara Thiering ini. Nah, ini dari kesimpulannya. Nah, ini dia, Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Ini agak lucu memang ya, siapa ini ya. Ini, it should be viewed as significant no serious biblical scholar has yet managed to validate Thiering thesis. Jadi ya, tidak ada ahli Alkitab yang memandang bahwa tesisnya si Thiering ini adalah sesuatu yang bisa divalidasi ya, untuk memvalidasi hasilnya tesisnya si Thiering ini ya. Nah, dibilang, in short, even armed with Thiering's rule of engagement and mindful of her numerous examples, it is not possible to duplicate her incredible interpretive skills and a certain and hidden historical variable meaning encoded within the New Testament. Jadi dibilang begini, bahkan dengan menggunakan metode si Thiering ini sendiri pun ya sama saja gitu ya. Ya, sama saja ya. It is not possible to duplicate her incredible interpretation. Jadi tidak bisa ya, tidak mungkin untuk mengulangi lah atau menggunakan cara yang sama yaitu caranya itu menginterpretasi artikel-artikel atau teks-teks kuno yang Alkitab itu ya, yang dia gunakan ya, karena si Barbara Thiering ini menggunakan teorinya itu ya, menggunakan metodenya itu ya, untuk mencari tahu tentang ya makna-makna tersembunyi dari teks-teks kuno itu gitu ya. Dibilang any hidden historical variable meaning encoded within the New Testament. Jadi karena si Barbara Thiering ini dia percaya bahwa dari setiap kata-kata itu punya makna tersendiri gitu ya. Dan ini ya menjadi spekulasi dari pengertian itu si Barbara Thiering ini mengatakan ya ini seperti
seperti menyusun puzzle ya, menyusun puzzle sehingga menemukan arti yang sesungguhnya ya. Jadi dia Barbara Thiering inilah metode yang digunakan itu gitu ya. Dia untuk mencari makna tersembunyi ya. Untuk mencari makna yang tersembunyi itu di dalam teks-teks kuno itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca ya, membaca teks ini. Jadi intinya adalah bahwa tidak ada ahli kitab ya, terutama ahli Alkitab yang memandang bahwa metode yang dikembangkan oleh Barbara Thiering ini adalah sesuatu yang bisa digunakan lah kira-kira gitu ya. Makanya kalau misalnya kita baca di dalam, bahkan di Wikipedia pun, di page-nya Wikipedia misalnya ya, ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu deh. Kenapa Barbara Thiering ini sebenarnya kayaknya dia hidup di dalam fantasinya lah kira-kira gitu ya. Nah ini dia ya. Mana dia? Barbara Thiering. Mana tadi? Oke. Barbara Thiering. Oke. Ya. Jadi ada bahkan ada yang mengkritik, ada yang mengatakan begini. It is safe to say that no serious scholar has given this elaborate and fantastic theory any credence whatsoever. Jadi itu bisalah dikatakan katanya. Ya, bisalah dikatakan bahwa tidak ada ahli yang serius untuk has given this elaborate ya, mempertimbangkan bahwa teorinya atau metodenya Thiering itu menganggap itu serius ya. Karena bahkan disebutkan ya, fantastic theory any credence whatsoever. Jadi itu hanya dianggap sebagai teori fantastik itu ya, metodenya si Barbara Thiering itu. It is nearly 10 years since it was published. Jadi itu dikatakan sudah hampir 10 tahun sejak dipublikasikan. The scholarly world has been able to take a good look at it. Jadi seharusnya ya, secara akademik ya, di dalam dunia akademik harusnya sudah bisa untuk melihat ya, untuk bisa melihat atau ya misalnya untuk menduplikasi lah atau mengulangi cara kerjanya atau metodenya si Barbara Thiering ini ya. And the result are totally negative ya. And the result, oke, saya perbesar ya. Dibilang di sini and the result are totally negative ya. Dan justru hasilnya itu justru sebaliknya gitu kira-kira ya. The only scholar who takes Thiering seriously is Thiering herself. jadi satu-satunya ahli ya, satu-satunya akademisian yang mempertimbangkan bahwa teori Thiering ini adalah sesuatu yang menggunakan teori Thiering ini secara serius adalah hanyalah Thiering itu sendiri, hanya dirinya sendirilah, hanya diri Thiering itu sendiri. Jadi artinya apa? Orang lain nggak mau mengadopsi metodenya si Thiering ini karena itu tadi hidup di dalam fantasinya lah kira-kira gitu. Karena dia mencoba untuk si Barbara ini mengatakan untuk mencari makna tersembunyi dari kata-kata, dari setiap kata-kata yang tertulis di dalam teks-teks kuno itu ya gitu. Nah bahkan dilanjutkan ya, misalnya kita baca several writer ya. Ini saya perbesar. Okay. Several writer have compared the books to fantasy fiction. Jadi banyak penulis yang membandingkan bukunya bukunya si Barbara Thiering ini adalah membandingkan buku Barbara Thiering ini pada buku-buku fiksi lah, buku-buku fantasi fiksi kira-kira gitu ya. Nah, buku yang mana? Yang buku yang tadi inilah, buku yang Jesus the Man ini gitu ya. Jesus the Man ya. Ini dia bukunya Jesus the Man ini yang yang dianggap hanya bisa dibandingkan ya, dan banyak penulis itu yang membandingkan buku ini sebagai buku fiksi lah kira-kira ya, hanya bisa disandingkan dengan buku-buku fiksi. Dan inilah yang dipercaya si Gouldian ya,
Ini yang dipercaya oleh Goldian ya. Ini lucu sekali hari ini, dan saya juga berterima kasih kepada Bang Rudi ya, karena dia bisa menunjukkan bahwa sebenarnya yang dipercayai oleh muslim ini, yang dipercayai oleh Goldian ini ya, minimal ya, ini adalah buku-buku yang hanya bisa disandingkan dengan buku fiksi. Ya. Jadi ya apa namanya, congratulations lah ya, selamat kepada Goldian yang mempercayai teorinya ya, teorinya si Thiering ini, Barbara Thiering ini, dan dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu apa namanya, seperti yang tertulis. Dan ternyata pun buku ini yang dipakai itu pun ya, buku yang dipakai, buku Thiering ini membantah sekaligus mempermalukan Muslim, mempermalukan Goldian, bahwa sebetulnya peristiwa penyaliban itu terjadi dan Yesus mengalaminya ya. Yesus mengalaminya, tidak seperti yang disampaikan oleh Aulo SWT yang dikatakan di sini, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkan ya. Selamat kepada Goldian telah menunjukkan bahwa pertama, mungkin dia tidak percaya kepada Aulo SWT, yang kedua, dia membuktikan bahwa Aulo SWT tidak benar. Jadi silakan pilih Goldian, silakan memilih pilihan di tangan Anda, dan selamat hari ini Anda menjadi bahan guyonan banyak orang ya. Itu saja dari saya. Semoga video ini ya, semoga informasi ini menambah wawasan Bapak Ibu dan tidak terkecoh ketika misalnya diperhadapkan dengan tulisan yang Barbara Thiering ini. Dan ketika kita berhadapan dengan Muslim yang semacam Goldian ini, kita memiliki jawaban yang apa namanya, berdasarkan informasi yang mereka sajikan juga. Jadi kita oke, ikuti saja dulu apa yang mereka sampaikan itu ya, dan mari kita teliti informasi yang dia sampaikan itu, apakah informasi itu betul atau tidak. Makanya Bang Rudi berkali-kali bilang, apakah Barbara Thiering itu menyangkal penyaliban? Nah, terus apa namanya, Goldian tidak bisa menjawab itu ya. Panik dia luar biasa, dan mungkin Bang Rudi juga kasihan melihat dia ya. Ya mungkin masih anak-anak lah kira-kira itu ya. Jadi Bang Rudi bilang, ya sudahlah, udah cukup lah ini ya, udah cukup untuk waktu untuk berdiskusi, dan diskusi itu berakhir. Nah, itu saja dari saya. Semoga informasi ini, sekali lagi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu menyukai konten-konten yang ada di dalam kanal ini, jangan lupa untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan juga bagikan untuk teman-teman yang lain supaya banyak orang mendapatkan informasi yang lebih baik lah kira-kira gitu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.